Teman-teman, aplikasi kali ini aplikasi pinjol yang akan kita review dan kita ulas di channel Money. Pinjol mudah cair, pinjol bisa galbay dan nggak usah dibayar, yaitu dimana teman-teman di sini di aplikasi pinjol ini yang akan direview teman-teman bisa melakukan galbay di 2022 ini. Perlu diingat teman-teman, galbay itu tidak asal galbay ya teman-teman ya. Tetap kita harus memiliki cara-cara yang aman. Kenapa? Karena tetap saja ada resikonya ya. Resikonya ya kita kena teror, hidup kita tidak tenang. Karena teman-teman harus diketahui juga ketika kita melakukan galbay atau kita melakukan pinjaman di pinjaman online ilegal, sebetulnya mereka juga karena mereka juga ilegal, jadi sebetulnya kita aman-aman saja ya. Hanya saja memang kalau kita tidak hati-hati, tidak memiliki cara-cara atau trik-trik khusus bagaimana cara supaya kita bisa galbay dengan aman, nah maka itu jadi berbahaya. Kenapa? Karena nanti data kita disebar. Nah, walaupun dari info terbaru ya, di di aturan hukum yang baru, kalau tidak salah di KUHP yang baru, di sana dicantumkan bahwa tidak boleh siapapun menyebarkan data atau menginformasikan data pribadi ya. Nah, di sini berarti pinjol-pinjol ilegal ini, baik pinjol ilegal maupun yang legal, itu tidak boleh menyebarkan informasi pribadi siapapun ya. Nah, tetapi di sini kita juga ketika mau pinjam ke pinjol-pinjol yang legal, kita harus bertanggung jawab ya. Nah, tentu saja ke pinjol-pinjol yang ilegal juga tetap kalau ada uang ya kita harus bayar. Namanya juga kita pinjam ke seseorang ya. Nah, tetapi juga pinjol-pinjol ilegal ini juga mereka tidak resmi dan harusnya mereka juga mendaftarkan diri ke pihak terkait yang mana dalam hal ini OJK ya. Nah, oke teman-teman, langsung saja ke pinjol pertama, yaitu dana darurat. Nah, di sini dana darurat rilisan dari PT Kecemerlangan Fintech Indonesia. Kita lihat bagaimana detail informasi yang diberikan oleh dana darurat ini. Dana darurat produk pinjam informasi, jumlah pinjamannya 600.000 hingga 10 juta. Suku bunga tahunannya cukup mahal ya, 18%. Biasanya pinjol-pinjol ilegal yang lain itu cuma 15%. Nah, untuk tenor kurang lebih sama dan suku bunga per hari 0,05 dan ya ini umum lah ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat legalitas atau hal-hal yang bisa teman-teman jadikan referensi bahwa ini layak untuk kita galbay atau tidak galbay ya. Nah, untuk emailnya ini email seperti email pribadi, lalu teleponnya ya begini aja ya gitu. Dana darurat ini dirilis pada tanggal 3 November. Ini masih baru ya dan diupdate 7 Desember. Sudah di-download sekitar 50.000 lebih yang mendownload. Nah, itu teman-teman sekilas tentang dana darurat dan kita lihat tampilannya. Tampilannya cukup eye catching ya, cukup menarik untuk dilihat ya. Nah, ini copywritingnya lumayan lah gitu. Nah, di sini kita bisa melihat layanannya apa-apa saja ya. Nah, ini bagus ya, secara tampilan aplikasi ini menggemaskan ya teman-teman, berbeda dari yang lain. Nah, itu teman-teman ini aplikasi dana darurat di mana teman-teman bisa langsung download saja di Play Store. Teman-teman, untuk menggunakan pinjol-pinjol ilegal ini sebetulnya begini ya. Pada akhirnya ketika kita meminjam ke pinjol-pinjol ilegal ini ya kita seperti tergoda untuk galbay ya. Nah, seharusnya seperti apa sih? Ya
seharusnya ya kita pinjam ke sesuatu atau ke tempat yang memang legal ya seharusnya gitu ya. Tetapi kalau kita melihat kenakalan-kenakalan dari orang-orang yang membuat aplikasi seperti ini ya, aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini ya, menjadikan kita atau siapapun yang berniat meminjam ini ya kepengennya galbay aja gitu ya, karena mereka juga ilegal ya gitu. Jadi ada permintaan, ada supply ya, jadi supply-nya ada, jadi permintaannya juga ada, mungkin itu ya. Jadi teman-teman, pinjol-pinjol ilegal ini yang semakin hari semakin marak itu juga akibat dari tingginya permintaan ya. Karena kalau tidak ada permintaan pun ya mungkin ini bakal berkurang. Nah teman-teman, gimana sih, apakah mereka akan kapok kalau kita atau kreditur gitu ya, para peminjam itu banyak yang galbay? Bisa jadi mereka juga akan dengan sendirinya satu persatu tutup ya, ketika pinjaman mereka banyak yang macet ya. Kenapa? Karena mereka juga ilegal, mereka tidak bisa mengadukan ke siapapun, ke pemerintah misalnya, itu tidak akan mungkin. Yang ada juga kalau kita melaporkan pinjol-pinjol ilegal seperti ini, nah kemungkinan besar kalau memang pemerintah aware, pemerintah responsif, dalam hal ini OJK ya, dan pihak keamanan, nah mereka ya bisa saja langsung menindak pinjol-pinjol ilegal ini. Akan tetapi kita harus memiliki bukti yang cukup, dan memang selama ini jarang sekali yang berani melaporkan pinjol-pinjol ilegal ini. Kenapa? Ya itu tadi, karena permintaannya ada, kebutuhannya ada, supply-nya juga ada. Jadi tiap hari itu akan semakin bertambah pinjol-pinjol yang baru ya. Dan itu bisa dimanfaatkan sama teman-teman yang ingin mengotak-atik atau ingin mencoba pinjol-pinjol seperti ini. Pinjol seperti ini kan cepat cair ya, itu relatif sangat cepat cair dibanding pinjol-pinjol yang legal gitu teman-teman. Jadi mereka jemput bola dengan menggunakan aplikasi, bikin iklan gitu ya, yang relatif biayanya lebih murah ya. Sekarang aplikasi bisa di banyak lah programmer-programmer atau situs-situs yang menyediakan pembuatan jasa pembuatan aplikasi gitu. Dan dimanapun sekarang kita bisa ngiklan ya di medsos ya. Jadi mudahnya media sosial itu benar-benar dimanfaatkan oleh pinjol-pinjol seperti ini ya, aplikasi-aplikasi yang seperti ini. Oke teman-teman, itu saja informasi kali ini, dan seperti biasa saya atau channel Money ini akan membagikan beberapa merchandise ya, giveaway ya, yang semoga bermanfaat. Silahkan komen aja ya di kolom komentar. Terima kasih.